Nah ini sekarang udah ada endingnya gimana tadi? Check out. Jadi teman-teman, sekali lagi ya. Tepuk tangan untuk seluruh dari film 2 Hati Biru yang sangat luar biasa berbalik tadi teman-teman di nonton barusan di spesial ini. Namun sebelum kita ngobrol dengan jajaran cast dan juga jajaran filmmaker yang hadir pada sore hari ini, sebelumnya juga dari film 2 Hati Biru ingin mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya dari Living by Mandiri, Dekor Rumah, TikTok, i3L, Connecting, Mother and Beyond, iRadio Jakarta, Hotron FM Jakarta, Brava Radio, Cosmopolitan Indonesia, dan juga Her World Indonesia. Dan juga tentunya teman-teman media yang hadir hari ini untuk press screening dan juga press conference. Dan baru saja kita menyaksikan film 2 Hati Biru. Kita akan langsung berbincang dan akan langsung ngobrol. Teman-teman media juga boleh dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin pertama ke Pak Parwes. Pak, hangat sekali dengan luar biasa sambutan yang sangat-sangat luar biasa dari teman-teman penonton barusan. Gimana Pak, di momen Lebaran ini menjadi hadiah untuk keluarga di Indonesia? Hadiahnya jadi seperti apa sih Pak yang ingin diberikan untuk penonton di Indonesia Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Udah lihat check out sekarang ya, berarti ada. Jadi ya, 2 Hati Biru adalah sebuah refleksi dari keluarga Indonesia, dan rasanya tahun 2024 ini akan menjadi perayaan Lebaran yang kita sudah merasa lebih siap melupakan pandemi yang dulu, dan tentunya kalian akan silaturahmi dengan keluarga, dan setelah silaturahmi dengan keluarga rasanya tidak lengkap apabila tanggal 17 April sudah menonton 2 Hati Biru di bioskop. Ini memang sebuah kado yang sangat indah yang dibuat tulis skripnya oleh Mbak Gina, dan dieksekusi bukan hanya Mbak Gina aja, juga ada Mbak Dina, 2 orang ibu, 2 sentuhan yang sangat kuat yang membuat kita merasa bahwa pantas sekali apabila 2 Hati Biru ini disinonimkan atau dipadankan menjadi kata keluarga. Keluarga Indonesia adalah 2 Hati Biru, jadi saya harap 2 Hati Biru bisa menjadi tontonan dari seluruh keluarga di tanah air. Insya Allah, ya menurut saya. Nggak tahu bagaimana tadi check out sekarang ya, oke ya? Ya. Tadi kita udah dapat bocoran dari yang sudah nonton, alhamdulillah kita udah dibawa naik roller coaster, ngikutin perjalanannya Bima, Adam, Dara, dan yang lain, dan ya kita melihat relasi mantu dengan mertua dan sebagainya. Yang menurut saya ini film yang sangat relate banget, saya sangat suka, dan saya merasa bahwa ini yang kita rindukan selama ini ya. Kita merasa bioskop hanya menjadi tempat asing yang kita mencoba bertemu dengan hal-hal yang setelah kita keluar dari bioskop kita lupa. Tapi insya Allah dengan 2 Hati Biru saya harap kita pulang membawa kehangatan, membawa harapan baru untuk keluarga Indonesia yang lebih baik. Amin. Siap. Terima kasih Pak Parwes. Pak, ini kan juga rencananya di setelah tayang di tanggal 17 juga akan ada roadshow ke berbagai kota. Pak, mungkin boleh dibocorin ke teman-teman media kota-kota mana aja yang mungkin disambangi oleh keluarga 2 Hati Biru. Ya, sebetulnya kan kita premier hari ini ya, dengan harapan semua yang sudah menonton hari ini bisa mengabarkan kepada seluruh keluarga, seluruh penonton film di luar sana, karena besok tiketnya sudah bisa dijual untuk tanggal 17, sehingga daripada tabungannya misalnya pergi kemana-mana untuk nonton 2 Hati Biru, bisa belanjakan tiketnya tanggal 17, sudah bisa dibeli,
advance tiketnya mulai besok, ya kan? Dan kemudian kita juga ada beberapa special show sebelum filmnya tayang 17 itu. Dan pada saat setelah tayang kita akan membeli, biasanya kita lakukan yang dekat-dekat dulu deh, ya kan, Jabodetabek sebelum tayang. Tapi setelah tayang kita rencana mau berkunjung ke kota-kota besar yang tunggu lah ya, kayaknya lebih fix kita nanti umumkan secara khusus. Tapi ada beberapa kota, dan Adam sebetulnya sangat pengen ikut ya untuk promo, ya kan? Tapi nanti kita lihat situasinya karena pasti udah sekolah juga ya kan. Oke, pasti akan ke beberapa kota juga Pak, akan menyambangi keluarga-keluarga untuk dikunjungi. Tapi kalian mengunjungi keluarga DHB di bioskop juga tentunya akan mendapatkan kehangatan, bisa bertemu artisnya di layarnya pun kita akan merasa bahwa kita bersama-sama mereka kok nggak berjarak. Kita kayak sedang berdampingan melihat sebuah situasi yang bisa terjadi kapan saja kita ataupun bagian dari keluarga kita. Oke, saya tepuk tangan untuk Bapak Charles. Terima kasih Bapak Charles. Kita sekarang ke jajaran sutradara dan Mbak Gina dan juga Mbak Dina. Tepuk tangan dong untuk sutradara-sutradara sangat luar biasa ini. Menarik untuk diinformasikan juga kepada teman-teman barusan media penonton, boleh diceritakan kenapa memilih Lika-Liku tentang keluarga yang gak sempurna nih sebagai lanjutan kisah Dara dan juga Bima di Dua Hati Biru itu dulu. Silakan Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu aku harus balikin dulu ke semua orang di sini. Siapa di sini yang ngerasa keluarganya sempurna 100%? Siapa yang di sini yang ngerasa keluarganya tidak sempurna? Gitu. Pasti semua orang angkat tangan gitu. Karena setiap keluarga itu pasti kayak tidak bahagia, tidak sempurna dengan caranya sendiri. Nah tapi yang paling penting ternyata ini kan part kedua dari perjalanan sebagai seorang ibu yang buat aku sebagai penulis gitu, dan sama Aris gitu sebagai orang tua. Ya ketika kami merasa oke, ini keluarga harus tumbuh, ternyata paling pertama itu harus kita ngakuin bahwa keluarga kita tuh emang gak akan pernah ideal. Tapi justru karena kita mengakui itu, kita tuh bisa mencari tahu apa aja sih yang bisa kita pelajari agar keluarga kita tuh bisa terus tumbuh lebih baik. Nah jadi tantangannya adalah sebenarnya ketika meneruskan dari Dua Garis Biru, dari kisahnya Dara sama Bima, dua anak lugu, keluarga yang pecah tapi berusaha untuk tetap menyatu mendukung anak mereka. Ini adalah tahap kedua di pernikahan yang jauh lebih kompleks. Tapi sebenarnya kan yang paling menarik dari keluarga itu, dari pernikahan adalah apapun awalnya, yang paling itu tuh awal mula. Tapi sebenarnya perjalanan panjang, nggak cuma 1 tahun, 2 tahun, bahkan bisa 80 tahun ke depan, itu yang paling berharga.